Perkenalkan diri. Hey guys, kita duo Leo. Yes, duo Leo 17 dan 18. Aku Cinta Laura Kiel. Arnold Purnomo. Yes, dan sekarang kita mau ngobrol-ngobrol dikit. Is it debatable? Debatable kalau bahasa Prancisnya. Oh. Cewek harus lebih bisa masak daripada cowok. Sangat nggak setuju. Masak itu adalah sebuah skill set yang semua orang harus punya, mau laki-laki atau perempuan. Karena nggak seharusnya kita tergantung sama siapapun. Karena misalnya suatu hari kita hidup sendiri dan nggak bisa masak untuk diri sendiri, mau gimana? Yep. Kedua, I'm sorry to say ya guys, ini di tahun 2021. Udah waktunya kita lebih aware dengan yang namanya kesetaraan gender. Dan aku percaya sebagai perempuan, kita layak memilih jalan hidup kita dan masa depan kita. Karena we're not limited by our genders. Iya. Apa yang kita mau di hidup secara karir ataupun set skills basic untuk survive. Dibilang kalau perempuan itu tugasnya adalah di dapur adalah sebuah value yang menurut aku sangat misogynistic dan udah seharusnya kita rubah. Jadi ayo jangan menormalisasi ide bahwa perempuan itu pekerjaannya hanya di dapur karena itu sesuatu yang sangat tidak benar. Tapi kalau misalnya cowok masak itu gimana menurut kamu? I think it's hot. Aku bisa masak, tahu nggak kenapa? Karena dulu aku pernah punya pacar orang Itali. Aku belajar masak dari laki-laki. Oh, jadi kalau misalnya kalian cowok-cowok yang kalian merasa keren, trek-trekan, naik motor di pinggir jalan yang nongkrongnya di mana, nggak keren sekarang. Kamu bisa masak, ngejar cewek masak, bikin masakan yang enak. Caranya sekarang kayak gitu. Iya, dan menurut aku tuh paling sweet banget kalau misalnya lagi ngedate dan cowoknya milih untuk masak, bikin like candlelight dinner di rumah gitu dan dia yang masak semuanya. Betul. Do you do that for your wife? Jarang, tapi I will. It depends on the person ya. Itu lebih ke situasi sih, ya, sama orangnya, relationship, kenal atau enggak, itu harus dikasih tahu. Kita di restoran, atau enggak, kita membayar sebagai customer, atau kita cuma dimasakin orang yang kita kenal. Kalau misalnya nggak enak pun, atau kurang sesuai dengan preference masing-masing, do I ever complain? Apa saya pernah komplain di restoran? Yes, pernah. Sering, jarang. Karena apa? Well, karena it's in business. Kalau misalnya sebagai teman atau apa, mungkin harus lebih soft, harus lebih sensitif. Karena apa? Karena orang itu mencoba skill baru, sesuatu yang mungkin jarang masak dan lain-lain, membutuhkan input dan juga support. Bukan berarti, oh karena orangnya gue belak-belakan, gue harus ngomong apa adanya. Ya nggak gitu juga. So in other words, singkatnya, lihatlah situasinya dulu dan kepada siapa kalian bicara. Yes! Mungkin kalian bisa bilang, oh ini kurang, tapi penyampaiannya. Make sure kritik kalian adalah kritik yang konstruktif, bukan hanya kritik yang negatif tanpa memberitahu orang itu apa yang kurang dan bagaimana dia bisa lebih baik. Cewek menyatakan perasaan duluan. I think it's fine. Mau menyatakan perasaan? I'm not gonna lie, aku lebih suka kalau cowoknya yang duluan, tapi kalau cewek mau duluan pun menurut aku nggak ada masalah. Jadi mau dengerin nggak pernyataanku? Oke. Tapi menurut aku untuk cewek-cewek di luar sana yang ingin mengekspresikan emosi mereka, there's nothing wrong with that. Kayaknya nggak ada rule book yang mengatakan bahwa harus selalu cowok. Benar. Tapi lihat situasinya juga ya guys. Kalau cowoknya, aku suka kamu, ternyata dia udah punya anak gebetan. Istri. Of course lebih nyaman buat kitanya kalau kita yang ninggalin ya. Tapi at the same time kalau kamu udah berbuat salah dan tinggalin, ya itu konsekuensi yang kamu harus terima untuk berbuat salah. Ninggalin seseorang karena udah terkunci dengan pacar atau suami atau apa, gitu kan. Tapi kalau misal situasinya memang nggak bener, memang bener-bener toxic, you have to let go. Saya selalu encourage jangan pernah stay in a toxic relationship di mana yang ada namanya harassment, abuse, itu mau verbal, mau dari physical, mau ini yang nggak worthy. Mau dibilang tentang marriage, bukan pro tentang divorce dan lain-lain ya kan. Itu kalian harus konsultasi lagi. I don't agree with
that statement at all. Malahan aku merasa dalam sebuah situasi, mau itu sebuah situasi yang sangat buruk seperti pelecehan ataupun misalnya cheating, sering sekali perempuan yang disalahkan. Karena negara kita negara di mana rape culture sangat merajalela, dan ini sesuatu yang membuat aku sangat sedih dan marah. Karena seharusnya kalau menjadi korban tidak pernah disalahkan, dan korban cenderung perempuan. Sering sekali ada double standards atau standar ganda di negara kita. Oh, kalau cowok banyak gebetannya berarti keren, tapi kalau cewek banyak gebetannya berarti nggak bener. Menurut aku itu nggak fair. Kalau cewek banyak gebetan nggak bener, berarti cowok banyak gebetan juga nggak bener. Intinya selingkuh sendiri itu udah salah. Ada dua tipe selingkuh secara orang, dan juga satu orang bisa mengiyakan, mengokekan ini selingkuh, dan juga ada yang bilang ini tidak. Selingkuh as in emotional cheating itu selingkuh, ya kan? Physical selingkuh, cheating itu juga cheating gitu. Itu namanya hubungan yang di luar dari hubungan yang sudah kalian janji. In other words, kayaknya kalau kalian mempunyai relationship atau hubungan dengan seseorang, kalian udah harus bicarain dari awal apa itu commitment yang kalian punya dengan satu sama lain. Apa yang diartikan selingkuh, like is emotional cheating or is it just physical? Supaya saat udah jalanin hubungannya itu nggak akan ada masalah besar karena miskomunikasi. Betul. Oke, jangan lupa like, subscribe Arul Purnomo, Cinta Laura Kiel, dan juga ini apa? Star Hits.